Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah siswa-siswi sekalian, pada pertemuan kali ini akan dibahas berkaitan dengan pencatatan dan pembukuan perusahaan jasa. Pembahasan ini materi yang terkandung dalam pertemuan ketiga, yaitu berkaitan dengan materi pelajaran akuntansi di kelas 12. Transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan jasa banyak jenisnya. Dengan sendirinya transaksi tersebut perlu kita rekam atau perlu kita catat untuk selanjutnya. Tapi baiklah kita bahas dulu tentang jenis-jenis transaksi yang ada dan biasa terjadi di perusahaan jasa. Yang pertama adalah transaksi yang berkaitan dengan aktiva dan utang. Yang kedua, transaksi yang berkaitan dengan aktiva dan modal. Jenis transaksi yang ketiga adalah transaksi yang berkaitan dengan modal dan utang. Kemudian transaksi yang lainnya adalah transaksi antara aktiva dan pasiva. Kemudian jenis transaksi yang nomor 5 adalah transaksi yang berkaitan dengan pendapatan dan beban. Berbagai jenis transaksi tersebut nanti selanjutnya akan dianalisa dan dicatat ke dalam jurnal. Selanjutnya dari jurnal akan dipindah bukukan ke akun-akun dalam buku besar. Kemudian kita lihat dari hasil transaksi yang akan kita catat dalam jurnal harus menggunakan mekanisme sebagai berikut. Kita bahas dulu apa sih maksudnya transaksi dicatat ke jurnal. Tiada lain adalah jurnal merupakan sistem pencatatan yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme debit dan kredit. Berdasarkan mekanisme debit dan kredit, penambahan atau pengurangan terhadap masing-masing akun sebagai akibat atau pengaruh dari suatu transaksi ditunjukkan dengan mendebit atau mengkredit akun terkait. Berikut ini akan disampaikan bagaimana mekanisme debit dan kredit pengaruh transaksi terhadap akun. Akan dibagi dalam kolom yang pertama jenis akun yang terpengaruh, kemudian kenaikan atau yang disebut dengan saldo normal dan penurunan. Yang pertama adalah akun neraca. Akun neraca terdiri dari 3 jenis secara umum, yaitu akun aktiva atau harta atau aset. 2 akun kewajiban atau liabilitas. Ketiga akun modal atau capital. Untuk akun harta atau aktiva, saldo normalnya adalah debit. Sehingga jika harta bertambah, maka akan dicatat dalam posisi debit. Jika berkurang, akan dicatat di sebelah kredit. Kemudian, akun kewajiban. Jika bertambah, akan dicatat di sebelah kredit, sebab akun kewajiban saldo normalnya kredit. Jika berkurang, akan dicatat di debit.
Akun modal jika bertambah akan dicatat di kredit, kemudian jika berkurang akan dicatat di debit. Kemudian ada akun pengurang harta yang disebut dengan akumulasi penyusutan. Ini khusus untuk harta atau aktiva tetap. Aktiva tetap jika berkurang dalam kaitan dengan penghitungan penyusutan tiap periode, maka jika bertambah akan dicatat di sebelah kredit, dan jika berkurang akan dicatat di sebelah debit. Sebab saldo normal akumulasi penyusutan adalah di kredit. Kemudian ada akun tambahan untuk modal, yaitu praib atau pribadi. Kata lainnya adalah pengambilan pribadi pemilik perusahaan. Akun normalnya atau saldo normalnya di sebelah debit. Sementara jika berkurang di sebelah kredit. Selanjutnya untuk akun laporan laba rugi. Terdiri dua jenis kelompok akun. Yang pertama pendapatan, saldo normalnya kredit, saldo pengurangnya atau jika berkurang di debit. Artinya jika pendapatan bertambah akan dicatat di kredit, jika berkurang di debit. Kemudian beban. Beban saldo normalnya di debit, sehingga jika bertambah akan dicatat di sebelah debit, dan jika berkurang atau ada penurunan dicatat di sebelah kredit. Selanjutnya, penjurnalan adalah suatu proses pencatatan suatu transaksi ke dalam jurnal. Sebelum melakukan penjurnalan, kita harus terlebih dahulu menganalisis pengaruh masing-masing transaksi terhadap akun-akun, antara lain akun hak aktiva atau harta, akun utang, akun modal, pendapatan, dan akun beban. Di sini akan ditampilkan bentuk jurnal yang sifatnya umum. Yang pertama kolom tanggal, kolom keterangan, kolom referensi atau rep disingkatnya, kemudian kolom debit dan kolom kredit. Di atasnya dikasih judul jurnal umum atau jurnal saja, halaman. Keterangan untuk tanggal adalah untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Kolom keterangan yang nomor 2 untuk mencatat nama akun-akun yang berkaitan dengan transaksi. Kemudian kolom 3 mencatat nomor dan kode akun referensi. Di kolom referensi pada saat dilakukan posting atau pemindah bukuan ke buku besar. Nomor 4 mencatat jumlah yang harus didebit, dan nomor 5 kolom kredit adalah mencatat jumlah yang harus dikredit. Demikian dulu untuk keterangan atau pembahasan tentang analisis transaksi sekaligus dengan bentuk kolom jurnal. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita akan bahas bagaimana cara melakukan tahapan pencatatan dalam jurnal umum. Untuk itu terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.